Assalamualaikum Pak Gun. Selamat Waalaikumsalam Bu pagi. Laili. Selamat pagi Bu Lai. Teri- Terima kasih sudah hadir di ruangan ini Pak Gun untuk ngobrol ini kurang lebih dalam beberapa menit ke depan begitu Pak Gun. Iya Bu Laili. Kemarin memang saya minta Bu Laili menyempatkan waktunya, ada sedikit permasalahan yang mana mungkin nanti bisa dibantu Bu Laili untuk mendapatkan solusinya gitu Bu Laili. Baik, dengan senang hati ini Pak Gun. Bagaimana Pak Gun ini kan mumpung suasana Agustus ini, kalau boleh tahu kegiatan peringatan kemerdekaan di sekolah Pak Gun ini bagaimana ini? Iya Bu, ini kegiatan di bulan Agustus ini sangat padat sekali Bu. Selain apa itu administrasi kelas, administrasi sekolah yang harus diselesaikan, terus ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba dan luar biasa sekali pokoknya di bulan Agustus ini. Itu sangat menguras tenaga dan pikiran kami para guru khususnya. Gitu nggih Pak Gun. Ternyata di Iya Bu. mana-mana semua sama nggih. Selain kita harus memenuhi di pekerjaan kita juga kita harus turut berpartisipasi dalam rangka Hari Kemerdekaan ini dengan lomba-lomba biasanya Pak Gun. Iya betul Bu. Aduh ini suasananya sangat padat sekali pokoknya lah. Nano-nano gitulah Bu. Nggih. Oke, tadi Pak Gun ini ya Pak Gun, sepertinya mau ada yang dibicarakan dengan saya ini. Apa ini Pak Gun yang mau dibicarakan ini? Iya Ibu, ini terkait pelaksanaan pembelajaran Ibu. Sebenarnya saya itu sudah memahami sedikit terkait tentang kurikulum merdeka ya Bu. Sekarang kita kan lagi apa itu transformasi dari K13 ke kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, di mana di kurikulum merdeka itu kan ada kita harus memberikan atau mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid kan. Nah, maka dari itu salah satu yang akan kita laksanakan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ uh, saya sendiri juga mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya, terus bagaimana sih saya harus mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Ki Hajar Dewantara di dalam kurikulum merdeka itu gitu. Baik. Kita ini kan waktunya pendek ya Pak Gun ya. Kira Iya nanti Ibu. dalam percakapan ini tuh kira-kira Pak Gun apa yang ingin dicapai dari ini? Yang ingin saya capai di dalam percakapan ini nanti diharapkan saya bisa menemukan solusi atau mungkin bagaimana cara saya itu bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mungkin itu yang ingin saya capai pada percakapan hari ini, Bu. Baik. Jadi mewujudkan pembelajaran pada murid. Kalau begitu, adakah hal-hal yang sudah Pak Gun lakukan untuk mencapai itu, Pak? Iya, Bu. Sebenarnya sudah banyak hal yang saya lakukan terkait pembelajaran ya, Bu ya. Salah satunya untuk mewujudkan itu kan ada memang prinsip-prinsip pembelajaran yang harus saya penuhi. Salah satunya adalah menggali kesiapan dari siswa itu sebelum pembelajaran. Jadi saya sudah apa itu memetakan kesiapan pembelajaran yang akan kami laksanakan agar di mana itu siswa bisa menerima pembelajaran diferensiasi ini. Baik. Untuk siswanya Pak Gun, apakah mereka itu sudah siap begitu kira-kira untuk mencapai itu? Iya Ibu, untuk kesiapan pembelajaran insya Allah sudah siap, tinggal proses pelaksanaan perencanaan ini yang sedikit mengalami kendala. Baik. Ya, tentunya pasti ada kendala dan hambatan nih Pak. Kalau saya pengen membicarakan hambatan ini, kira-kira dari kendala tadi kendala apa yang paling banyak dialami Pak Gun?
Ada dua Ibu, kendala yang saya rasakan di sini. Yang pertama dari saya sendiri, yang kedua dari lingkungan dari pihak sekolah. Karena ini adalah hal baru, di mana kurangnya ada dukungan dari sekolah yang saya tempati di sini. Kalau dari diri saya sendiri sih, hambatannya yaitu tadi sedikit takut siswa kurang bisa menerima apa yang akan saya berikan, yaitu pembelajaran diferensiasi. Baik dari sekolah dan dari diri sendiri. Apa sih Pak Gun kalau dari sekolah ini contohnya seperti apa? Bisa dibicarakan? Iya Bu, dari sekolah sendiri salah satu permasalahannya adalah kurangnya dukungan dari beberapa pihak, terutama rekan sejawat juga karena mereka kan juga, oh kok sih pembelajaran diferensiasi barang ini kan gitu. Jadi itu kadang juga mematahkan semangat saya. Iya, iya. Ternyata apa itu memang diperlukan mulai dari diri sendiri seperti di alur merdeka itu ya Bu ya. Kalau dari diri saya sendiri itu tadi, apa itu saya masih merasa kurang yakin apakah nanti pembelajaran ini akan diterima oleh siswa, karena ini adalah merupakan hal baru yang mana kita kan sedang bertransformasi ya Bu di dalam dunia pendidikan ini. Iya Pak, kadang itu kalau kita ini sebenarnya kalau ada dukungan sih semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu dukungan itu meliputi kepala sekolah, teman, murid, dan tentunya fasilitas ya Pak Gun. Iya Ibu. Jika itu memadai, kita bisa mewujudkan itu. Kalau di diri sendiri macam-macam nih Pak Gun. Dan itu bisa kalau boleh tahu untuk diri sendiri ini kendalanya bagaimana Pak Gun? Untuk diri sendiri itu saya sendiri kendala di dalam diri saya itu tadi Bu, kurang yakinnya nanti apakah ini pembelajaran akan diterima apa tidak. Tadi seperti itu. Sebenarnya ini hanya ketakutan saja sih sebenarnya, tapi untuk akan saya coba gitu loh Bu. Apakah ini nanti berhasil apa tidak, diterima siswa apa tidak, itu nanti akan saya evaluasi dan saya refleksi di akhir kegiatan. Baik, kalau begitu seberapa yakin gitu Pak Gun rencana ini akan berhasil gitu? Kalau saya sendiri yakin ya di angka 90% lah Bu, sampai kalau 100% mungkin karena ini hal baru ya Bu ya, mungkin saya sendiri juga pesimis juga sih sebenarnya, tapi saya yakin itu 90% akan diterima oleh anak-anak karena ini mungkin adalah pembelajaran yang menyenangkan nanti jadinya jika dilaksanakan betul-betul. Oke, luar biasa sekali untuk keyakinannya nggih Pak Gun. Kalau begitu Iya. untuk strateginya apa yang akan dipakai nih Pak Gun untuk Strategi memperbaiki yang ini? akan strategi yang saya sudah laksanakan itu kan tadi sudah saya sampaikan adalah menggali kesiapan dari siswa itu. Yang kedua juga mengidentifikasi gaya-gaya belajar yang dimiliki oleh siswa itu sudah juga. Tinggal nanti di dalam proses pembelajaran di mana diferensiasi itu akan saya terapkan, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten dan juga nanti produknya seperti apa itu juga sudah saya siapkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita sebenarnya sudah siap, tinggal melangkah saja dan saya masalahnya kan tadi dari diri saya itu yaitu kurangnya keyakinan itu loh. Jadi apakah ini nanti bisa Iya, diterima apa enggak gitu. baik. Menarik sekali ya Pak Gun ya. Ini kalau misalnya nanti dapat berjalan dengan lancar gitu. Jadi eee, semuanya bisa teratasi dan mungkin juga dukungan akan mengalir dengan sendirinya begitu. Iya, Kalau saya ini harapkan Pak juga Gun, begitu. kalau iya, oke, harus yakin ini Pak Gun ya. Kalau di skala ini Pak Gun, kalau kita bicara skala ini, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Gun ini sekarang ada di skala berapa ini Pak? Kalau di dalam ukuran skala 1 sampai 10 mungkin saya sudah di skala 7 ya Bu ya. Itu perkiraan saya karena tinggal pelaksanaan Wow, pembelajarannya saja. Mungkin itu. bagus Tinggal sekali. Kalau 3 skala lagi biar mencapai 10 ya. oh, nggih.
Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, dari skala 7 ini apakah ada, aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran ini, Pak? Baik untuk media ya Bu ya, itu termasuk media pembelajaran, itu saya menggunakan beberapa aplikasi juga karena kita kan sudah bertransformasi di dalam pembelajaran digital. Saya menggunakan platform-platform yang sudah tersedia karena di sini juga sudah disediakan WiFi dan saya juga memegang kelas 6. Kebetulan di sini kan kelas 6 sudah cukup cukup besar sebagai anak-anak untuk mengoperasikan gadget mereka untuk mendukung proses pembelajaran. Bagus sekali, Pak. Berarti kalau sudah ada fasilitas yang memenuhi, kira-kira Pak Gun ini akan menaikkan ke skala berapa, Pak? Dari posisi 7 tadi? Satu tingkat lah Bu, dan di skala 8 sebelum pelaksanaan. 8 ya? Apakah yakin cukup 8, nggak ke 10 saja, Pak Gun? Nanti 10 selesai kita refleksi, kita tahu hasilnya seperti apa dan bagaimana siswanya itu menerima apa tidak. Keberhasilan pembelajaran baru akan kita lihat setelah kita melaksanakan evaluasi dan refleksi. Mungkin itu ya untuk mencapai skala 10-nya tadi. Bagus sekali. Nggih. Kira-kira dari, pencapaiannya tadi butuh berapa lama Pak Gun untuk mencapai rencana tadi? Untuk mencapai rencana keberhasilan memang diferensiasi ini mungkin tidak bisa saya langsung terapkan hanya satu kali pertemuan ya Bu. Mungkin bisa sampai beberapa kali pertemuan karena metode yang saya gunakan kan juga berbasis STEM. Jadi mungkin ada beberapa praktik pembelajaran di situ. Saya mengintegrasikan beberapa mapel juga di situ yang mana nanti hasilnya yang diharapkan pembelajaran itu benar-benar berpusat kepada murid dan hasilnya juga akan memiliki perbedaan sesuai dengan diferensiasi yang anak-anak miliki. Kira-kira butuh berapa kali pertemuan Pak Gun? 2 kali lah Bu, mungkin cukup untuk pertemuan pertama ini, 2 kali untuk pelaksanaan. Ini insya Allah cukup. Oh, 2 kali. Baik. Kalau, adakah di sini, yang terlibat Pak Gun? Kalau untuk, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini, adakah rencana yang ingin dilibatkan? Siapa saja Yang begitu? Iya Bu, yang jelas pasti nanti saya juga butuh seseorang sebagai observer juga, karena kan saya juga untuk menilai diri saya sendiri dibutuhkan juga itu dukungan dari rekan sejawat ataupun kepala sekolah juga. Nanti juga saya libatkan di dalam proses pembelajaran sebagai observer, yang mana nanti bisa saya jadikan bahan evaluasi dan refleksi saya. Baik, luar biasa sekali Pak Gun. Kalau untuk rencananya ini kapan Pak Gun akan dilaksanakan? Karena menyesuaikan dengan persiapan, kemungkinan lusa sudah saya siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Karena semuanya sudah siap kan Ibu, tinggal memantapkan saja tadi keyakinan saya. Oke, ya kalau bicara keyakinan, seberapa yakin sih Pak rencana ini akan berhasil? 90% sampai 95 lah, belum 100 karena kita belum tahu juga nanti di lapangan seperti apa. Baik, enggak 95,99 ya Pak Gun? Masih 95 aja ya? Iya, 95 dulu aja. Hasilnya belum terlalu. Nggih. Terus adakah yang dibutuhkan, dari rencana ini Pak Gun? Misalnya, membutuhkan media atau perangkat atau, apa, bahan-bahan apa saja, fasilitas-fasilitas itu? Karena ini adalah berbasis digital di dalam pembelajaran nanti, yang pastinya saya membutuhkan perangkat seperti laptop dan juga proyektor ya Bu ya, karena materi saya berupa PPT dan evaluasi saya juga akan menggunakan platform Kahoot ataupun Quizzes, jadi diperlukan itu dan juga dukungan WiFi yang jelas. Tapi alhamdulillah sudah ada di sekolah, ada 2 jaringan di sini, jadi bisa mendukung lah kalau cuma 28 siswa, jadi sudah aman seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali Pak Gun. Jadi kesimpulannya ini, Pak Gun ini akan mengadakan pembelajaran diferensiasi dengan strategi diferensiasi ini yang menggunakan 3 dimensi
diferensiasi konten, diferensiasi proses. Halo Pak Gun, suara saya jelas Pak Iya, Gun? sudah Ibu kembali online lagi. Ada sedikit Nggih. nge-lag jaringan. Iya Pak Gun. Jadi gini nggih Pak Gun, Pak Gun akan mengadakan pembelajaran diferensiasi dalam waktu 2 kali pertemuan gitu. Kemudian akan menggunakan dimensi 3 dimensi yang akan dilakukan, produk, konten, dan proses ya Pak Gun tentunya. Iya Ibu. Oke. Semoga rencana ini berjalan dengan baik Pak Gun, dan mungkin Amin. minggu depan kita akan refleksi lagi setelah rencana ini dilaksanakan begitu. Iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Oke. karena ini sudah bisa saya ungkapkan ini tadi sudah mendapatkan sedikit semangat dan keyakinan untuk lanjut melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana Pak Gun perasaannya setelah bercerita ini tadi? Ini tadi sangat luar biasa, sudah plong gitu Bu ya. Jadi ada sedikit Alhamdulillah. dukungan gitu ya. Dukungan dari dalam diri saya. Alhamdulillah. Yang jelas sudah step by step-nya sudah ketemu ya Pak Gun. Semoga Iya. rencananya terlaksana dan tercapai sesuai tujuan pembelajaran. Terima kasih Pak Gun. Kali ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi Bu Laili. Selamat pagi Pak Gun. Gimana kabarnya Bu Laili hari ini? Apakah sangat Alhamdulillah. bahagia? Alhamdulillah ya, terlihat sangat cerah sekali, glowing Bahagia sekali sekali Pak hari Gun. ini. Jadi sangat luar biasa sekali. Oh iya, Bu Laili, kemarin kan kita sempat bertemu nih. Nah, ini katanya apa itu ada yang ingin kita bicarakan kepada saya, mungkin ada yang mungkin bisa saya bantu, Bu Laili. Nggih, baik Pak. Ingin sekali Pak terbantu di sini. Saya ini gini Pak, punya permasalahan yaitu anak-anak ini akhir-akhir ini sering bosan pada materi yang saya berikan gitu, khususnya di pembelajaran mata pelajaran saya bahasa Inggris begitu. Gitu ya. Bahasa Inggris itu kenapa sih kok mereka merasa bosan di dalam belajar bahasa Inggris menurut Bu Laili? Sebelumnya percakapan ini adalah apa itu kita sharing ya Bu ya. Jadi Bu Laili nanti apa sih yang ingin apa itu dicapai di dalam percakapan ini, tujuan goalnya yang ingin diharapkan setelah percakapan ini oleh Bu Laili. Tujuan saya bisa menemukan cara Pak dengan strategi yang saya pilih untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang tentunya berpihak kepada anak gitu Pak. Gitu ya. Memang sekarang ini anak-anak ini jenengan di SMA ya Bu ya. Jadi anak-anaknya sudah dewasa semua ya, remaja gitu ya. Jadi moodnya pasti naik turun gitu ya, terutama di mata pelajaran tertentu. Jadi kalau yang suka pasti dia sangat moodnya bagus sekali. Baik Bu, tadi kan Bu katakan anak-anak itu merasa kurang apa itu termotivasi ya Bu. Menurut Ibu apa sih permasalahannya kok bisa sesuai dengan pengamatan Ibu gitu, yang terlihat itu bagaimana? Apa ya yang menyebabkan mereka kurang termotivasi sebelumnya? Nggih Pak. Permasalahannya mungkin gini, mungkin materi yang kurang menarik, kemudian keinginan mereka untuk saling berdiskusi yang belum ada kesempatan, kemudian mereka inginnya kalau sekarang ini kan namanya medsos ini kan
sudah menyebar kemana-mana nggih Pak, sudah ahli mereka, Iya, anak-anak ini khusus SMA ini. Mungkin harapannya mereka itu ya nyambi sama melihat Habib gitu Pak. gitu ya Bu ya. Tapi itu kadang dalam pembelajaran itu apa itu Nggih, teknologi juga membuat kadang membantu juga kadang juga menjadi penghalang juga di dalam pembelajaran. Eh, nggih. Kekuatan apa sih sebenarnya yang sudah dimiliki Bu Leli nanti di dalam apa itu mewujudkan rencana yang ingin dicapai Bu Leli di dalam pembelajaran? Nggih, kekuatan saya itu ini, pada pada media Bapak, pada media ini saya sudah mencoba untuk membuat lewat YouTube, kemudian saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang nanti bisa dibuka oleh anak-anak di mana saja dan kapanpun begitu, Pak. Kemudian juga untuk aplikasi dan media itu sudah saya pilihkan yang mana yang terbaik begitu untuk mereka dan mudah begitu. Iya Bu, oh luar biasa sekali Bu Leli sudah menyiapkan sebenarnya sudah siap ya Bu untuk semua media pembelajarannya. Eh, untuk mengantisipasi hambatan-hambatan apa saja sih yang dialami Bu Leli sebenarnya di dalam mewujudkan semuanya ini? Hambatannya banyak sekali, Pak. Tentunya kalau di sekolah ini hambatan fasilitas tentu. Kadang WiFi yang support, kadang WiFi-nya yang nggak support gitu, kemudian aplikasi-aplikasi, kadang di HP ini aplikasi bisa terdownload kalau memang memorinya mereka itu besar, tapi kalau memorinya kecil tidak bisa. Itu nanti saya itu punya rencana untuk mengerjakan secara diskusi, jadi nanti saling melengkapi gitu, Bapak. Iya Bu ya, memang memang apa itu perangkat itu kan spesifikasinya macam-macam ya Bu ya. Jadi ada yang mendukung, ada yang kurang gitu ya. Tapi yang langkah yang sudah dilakukan Bu Leli untuk melakukan Nggih. diskusi biar mereka juga berdiskusi dan saling melengkapi itu juga sudah cukup bagus sekali. Uh, Baik Bu, di dalam apa itu mewujudkan dan meningkatkan ya tadi ya meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Uh, Persiapan Ibu di dalam pembelajaran ini kira-kira Ibu ada di posisi skala berapa sih antara 1 sampai 10? Saya sudah berada di posisi 6, Pak. Kenapa Pak Nambu? Enggak 8 atau 11 gitu? Enggak ya sampai 10 ya tadi ya. Iya, karena apa, Pak? Karena saya harus, menyiapkan strategi, kemudian saya harus, mempersiapkan modul ajar, dan saya harus mempersiapkan aplikasi dan fasilitas yang sesuai dengan murid begitu, Pak. Luar biasa sekali ya perjuangan di dalam mewujudkan pembelajaran dan meningkatkan apa itu motivasi siswa ya Bu ya. Betul, Pak. Terkait permasalahan tadi ya Bu ya, Nggih. jaringan WiFi itu mungkin ada nggak solusi yang sudah Ibu rencanakan di dalam apa itu mengatasi hambatan itu? Iya, Pak, solusinya begini, saya, mencari aplikasi yang bisa terdownload dengan offline tanpa harus online begitu. Kemudian nanti juga saya rencana memberi pilihan kepada anak untuk mengerjakan baik secara individu atau kelompok, dan kemudian untuk produknya nanti saya bisa memberikan pilihan dipresentasikan melalui PPT ke depan atau dikirimkan melalui video yang di-share di medsos mereka, Pak. Luar biasa sekali sebenarnya sudah perencanaan di dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi yang sudah boleh disusun ya. Di dalam nanti rencananya kapan sih kira-kira yang akan dilaksanakan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan mulai ini? Saya rencana minggu depan, Bapak. Minggu depan dalam satu pertemuan itu 2 jam dan itu saya terapkan di kelas-kelas yang saya ajar gitu, Bapak. Kalau boleh tahu berapa kelas Ibu yang sudah Ibu Laili ampu di SMA ini? Ada berapa kelas? Saya ada 13 kelas, Bapak. Luar 13, biasa Bapak. sekali. Luar biasa sekali. Istimewa Bu Laili.
Itu minta atau dikasih Bu untuk jamnya ya? Ya, tentunya dikasih, Pak. Nah, kalau minta, Dikasih. saya minta satu saja, Pak. Gitu ya Bu ya. Karena luar biasa sekali ya Bu di dalam menyiapkan Dan pembelajaran untuk cuma-cuma itu. meningkatkan. Gitu ya. Baik, Nggih, Bapak. di dalam Nggih. rencana pelaksanaan minggu depan nanti itu sudah menjadi komitmen yang boleh buat diri sendiri ya Bu ya. Mungkin ada pihak-pihak yang dilibatkan Nggih, Pak. untuk apa itu membantu menjaga komitmen ini agar benar-benar dilaksanakan oleh Bu Leli. Ada nggak siapa sih yang dilibatkan Nggih. di sekolah? Ada, Bapak, banyak sekali tentunya. Mungkin bisa Nggih, disebutkan ada apa banyak, itu Pak, siapa? tentunya. Gitu ya. Nggih, di Rekan antaranya sejawat. ini, di antaranya kepala sekolah, ya rekan sesama sejawat, kemudian murid tentunya, dan mungkin saya melibatkan guru-guru IT juga, gitu. Baik, memang harus apa itu kita berkoordinasi dan kolaborasi juga ya Bu, dari semua pihak untuk melaksanakan ini ya. Yang dilaksanakan Bu Leni sudah Nggih, cukup Bapak. bagus sekali. Ya, mungkin ini saja dan saya harapkan apa yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh Bu Leni itu bisa berjalan dengan baik dan komitmennya juga betul-betul Amin. dijaga ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Nggih, Mungkin nanti Bapak. akan kita Siap. lanjutkan lagi apa itu percakapan kita setelah Bu Laili melaksanakan pembelajaran ini yang mana nanti kita bisa saling sama-sama membantu di dalam evaluasi gitu ya Bu Laili. Nggih, Bapak. Terima kasih. Oke, baik Bu Laili tetap semangat dan nanti kita akan bertemu di lain waktu dan akan kita berikan refleksi bersama-sama. Gitu Bu Laili. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.